Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar menelaah aspek kebahasaan surat pribadi. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menelaah aspek kebahasaan surat pribadi. Oke, langsung saja. Anak-anak, ciri kebahasaan surat pribadi itu ada 3. Yang pertama, pilihan ragam bahasa bergantung siapa penerima surat. Jadi, kita sebelumnya telah belajar bahwasanya untuk bahasa surat pribadi bersifat non formal ya, tetapi tetap memperhatikan kesantunan. Nah, untuk pilihan ragam bahasa, untuk pilihan katanya bergantung kepada siapa penerima surat. Apakah penerima surat tersebut adalah orang tua ataukah teman kita. Kemudian yang kedua, menggunakan kata sapaan atau bersifat pribadi. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata ganti. Baik, kita langsung lanjut saja untuk membahas tentang kata sapaan dan kata ganti. Kita bahas yang pertama tentang kata sapaan terlebih dahulu. Kata sapaan merupakan kata yang digunakan untuk menyapa seseorang atau pihak kedua dalam arti lawan bicara. Kata sapaan tidak mempunyai perbendaharaan sendiri, tetapi menggunakan kata-kata dari perbendaharaan nama diri, kekerabatan, jabatan, gelar, hingga julukan. Jadi, yang digunakan sapaan bisa berupa nama diri kita, misalnya Faisal berarti Faisal, atau unsur nama dirinya Sal, seperti itu. Kemudian kekerabatan bisa menggunakan istilah saudara ya, misalnya kakak, adik, ayah, ibu. Kemudian jabatan juga bisa, yaitu misalnya berupa ini ya, misalkan jenderal begitu. Kemudian kalau gelar misalnya dokter dipanggil dok, seperti itu. Kemudian hingga julukan. Nah, itu merupakan sapaan ya, merupakan perbendaharaan dari sapaan. Jadi sapaan tidak mempunyai perbendaharaan kata sendiri, melainkan diambil dari perbendaharaan nama diri, kekerabatan, jabatan, gelar, hingga julukan. Kemudian untuk cara menuliskannya, yang pertama, kata sapaan diawali dengan huruf kapital. Jadi yang pertama dilihat dari sisi penulisannya menggunakan huruf apa, dia menggunakan huruf kapital. Untuk sapaan menggunakan huruf kapital. Kemudian yang kedua, jika kata sapaan diletakkan di awal kalimat, terdapat tanda koma. Terdapat tanda koma sesudahnya. Jika kata sapaan di akhir kalimat, terdapat tanda koma sebelumnya. Berarti kalau ada di tengah-tengah, diapit tanda koma ya untuk kata sapaan. Kalau letaknya ada di tengah-tengah kalimat, berarti diapit tanda koma. Kalau ada di awal, diikuti tanda koma. Kalau di akhir kalimat, berarti sebelum kata sapaan terdapat tanda koma. Contoh, bagaimana kabarmu Kak? Nah, di sini Kak ada di akhir kalimat ya. Nah, di sini K menggunakan huruf kapital K, kemudian sebelum kata K terdapat tanda baca koma. Kemudian yang kedua, Kak, bagaimana kabarmu? K letaknya ada di awal, seperti biasa awal kalimat menggunakan huruf kapital ya, dan karena ini juga merupakan sapaan maka juga tetap menggunakan huruf kapital. Kemudian setelah sapaan terdapat tanda koma kalau letaknya ada di awal seperti ini. Nah, kalau ada di tengah-tengah berarti diapit tanda koma. Ya, ini untuk cara penulisan kata sapaan. Kita lanjut berikutnya tentang kata ganti. Untuk kata ganti merupakan salah satu jenis kata yang fungsinya untuk menggantikan kata benda atau orang tertentu. Jadi di sini fungsinya menggantikan kata sebelumnya. Oke, kita langsung lihat jenisnya. Untuk jenis kata ganti, ada kata ganti orang ya. Untuk kata ganti orang dibagi menjadi 3, yaitu pertama, kedua, dan ketiga. Nah, masing-masing itu mempunyai subbagian. Pertama, kedua, ketiga mempunyai jenis tunggal, jamak maupun untuk kata ganti pemilik ya. Untuk kata ganti orang pertama tunggal itu menggunakan saya atau aku. Jadi di sini perlu Bapak jelaskan bahwasanya untuk kata ganti orang pertama berarti merujuk kepada diri sendiri, merujuk kepada diri pembicara sendiri, menunjuk dirinya sendiri. Berarti menggunakan kata saya, aku untuk tunggal. Untuk jamak berarti jumlahnya banyak, bisa menggunakan kata kami. Untuk kata ganti milik atau pemilik menggunakan akhiran ku. Oke. Berikutnya untuk kata ganti orang kedua, apabila tunggal maka menggunakan kata kamu atau engkau.
Ya, kalau satu berarti bisa menggunakan kamu atau engkau. Sementara itu jika jamak atau banyak bisa menggunakan kata kalian. Kemudian untuk kata ganti pemilik berarti menggunakan katamu. Kemudian yang terakhir, untuk kata ganti orang ketiga, untuk tunggal menggunakan kata dia, ia, dan beliau. Sementara untuk jamak bisa menggunakan kata mereka. Sedangkan untuk pemilik menggunakan pemilikannya. Kalau orang ketiga ini berarti membicarakan orang lain. Kalau pertama tadi adalah merujuk diri sendiri. Kalau orang kedua itu merujuk lawan bicara, ya, yang sedang kita ajak ngobrol. Sedangkan orang ketiga ketika kita menceritakan orang lain atau pihak lain kepada lawan bicara, itu menggunakan kata dia, ia, beliau untuk tunggal. Sementara untuk jamak menggunakan kata mereka. Untuk kata ganti milik menggunakan katanya. Kita lanjut ke contoh. Coba kita telaah aspek kebahasaan surat pribadi berikut. Sebelumnya kita telah baca bersama ya surat ini pada pertemuan sebelumnya ketika menelaah aspek struktur teks surat pribadi. Nah, kita langsung saja aspek pembahasan surat pribadi tadi kita lihat dari dua sisi ya, yaitu yang pertama penggunaan kata sapaan, sedangkan yang kedua adalah kata ganti. Kita lihat di sini yang menggunakan kata sapaan yaitu ada di bagian mana? Mulai dari sini ya, ada di kalimat keempat ya, 1, 2, 3, 4. Kalimat keempat ini kata luh. Aku sangat rindu candaanmu luluh. Nah, luh di sini merupakan sapaan. Berikutnya, kamu pasti sekarang sudah tambah cantik ya luh. Luh di sini juga sapaan. Penulisannya ingat, kalau ada di akhir terdapat tanda koma sebelumnya. Kemudian, galuh sahabat karibku. Nah, ini galuh juga merupakan sapaan. Karena letaknya di awal berarti setelah kata galuh diikuti tanda koma. Oke, yang lainnya tampaknya sudah tidak ada ya untuk sapaan. Nah, ini masih ada satu ya di bagian akhir. Ini lu sekian dulu ya. Nah, ini juga merupakan sapaan. Nah, berikutnya untuk kata ganti, di sini kita lihat terlebih dahulu kata ganti orang pertama, kita temukan terlebih dahulu ada atau tidak di sini. Oke, ada ya. Di sini ada kata aku. Ini kata ganti orang pertama tunggal. Hanya kata aku ya. Apakah ada jamak di sini? Di sini. Nah, ini ada kata kita. Kita termasuk juga kata ganti orang pertama jamak ya. Tadi selain kami, kita juga merupakan kata ganti orang pertama jamak. Sudah ya itu. Kemudian untuk kata ganti milik di sini ada kata akhiran kataku di sini, suratku menunjukkan milik dari ini ya, pembicara, suratku. Kemudian kita lanjut ke kata ganti orang kedua. Kata ganti orang kedua berarti merujuk ke lawan bicara. Ini kita langsung temukan ini ya menggunakan kata kamu, ternyata pilihan katanya di sini. Apa kamu masih memelihara kucing? Nah, ini merupakan kata ganti orang kedua. Kemudian untuk kata ganti milik di sini di awal kalimat ada yaitu hai apa kabarmu. Mu di sini merupakan kata ganti orang kedua untuk milik ya. Sementara untuk jamak di sini tidak ada ya, tidak ada untuk jamak. Kemudian untuk kata ganti orang ketiga apakah ada di sini? Untuk kata ganti orang ketiga, oke kita cek ya apakah ada yang menceritakan orang lain. Tidak ada ya, tidak ada di sini, tidak ada kata dia ya atau iya. Di sini hanya ada menyebutkan kata ayah dan ibu menceritakan orang lain tapi tidak menggunakan kata ganti di sini. Nah, untuknya apakah ada untuk kata ganti miliknya? Untuk kata ganti milik orang ketiga menggunakan katanya juga tidak ada ya. Oh ini membalasnya. Di sini merujuk kepada surat ini ya, membalasnya untuk membalas surat. Nah, di sini juga merupakan kata ganti ketika yang dimaksud bukan galuh ataupun si penulis melainkan ke benda lain yaitu surat. Oke. Nah, itu untuk kata ganti. Untuk kata ganti dan juga sapaan. Oke, ada di awal ini tadi ada kata hai ya di sini. Hai apakah masuk sapaan, Pak? Hai bukan sapaan di sini melainkan dia sebagai kata seru. Oke, bukan yang merujuk kepada panggilan seseorang, melainkan di sini lebih ke sebagai kata seru fungsinya. Oke, mengungkapkan perasaan ya. Jadi memang di sini menyapa, tetapi dia merupakan jenisnya kata seru, bukan sapaan yang merujuk kepada orang lain. Oke,
Jadi jelas ya untuk hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada salah kata. Eh, Semoga pandemi ini segera berakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.